Nona, berapa katong butuh buat sesar? Ma Agnes bilang sekarang 15 juta. Seharusnya perempuan tadi paksa tuh, Ma. Kalau paksa perempuan hamil beta kasih cere lusa. Tuhan tidak kasih kita hidup untuk injak orang lemah, Jeki. Saya itu butuh pertolongan sekarang, bukan besok, bukan lusa. Lu masih punya tumbal? Kalau mereka sampai lepas, Woi, jangan lari! kalian tumbalnya. Kami cuma perlu bayinya. Ini nyata, ini nyata, ini nyata. Oke, Sobat Nyata, kita kembali lagi di podcast Nyata ya. Ternyata. Nah, tepuk tangan dulu lah, tepuk tangan. Ya, podcast kita ini memang di beberapa episode kita kan selalu kedatangan tamu macam-macam. Dari artis, dari orang-orang inspiratif gitu ya, dari teman-teman apa istilahnya, ada explorer, penjelajah, dan lain-lain. Oke, hari ini kita kedatangan tamu lagi. Jadi tamu kita kali ini bintang film ya, bintang film nih ceritanya ada dari film horor terbaru yang akan tayang segera ya. Yep. Filmnya apa? Kita tanya aja langsung orangnya. Tepuk tangan dulu, kita sambut Mbak Salum. Silakan perkenalan diri, Mbak. Nama kalian, nama aku Salum Kay. Ya. Aku main di film Tumbal Darah. Nanti bakal keluar tanggal 23 Oktober 2025 di bioskop. Kesayangan kalian. Film Tumbal Darah itu film horor. Aku langsung ceritain aja ya. Oke. Boleh. Ya, film ini kan apa istilahnya ya? Horor yang istilahnya kalau sekarang kan lagi ini ya, lagi beberapa tahun ini lah, itu kan Indonesia sih film horor semua. Nah, boleh ceritain nggak, Mbak Salum? Nah, kalau film Tumbal Darah ini film horor yang beda karena di dalamnya selain ada unsur actionnya juga, jadi ada horor action, tapi ada cinta dan pengorbanan juga di dalamnya karena lengkap tuh, Oh, gitu. complicated. Jadi ada dramanya juga di dalam, Oh, gitu. drama keluarganya juga. Jadi itu filmnya menceritakan sepasang suami istri yang bagaimana mereka berjuang untuk mempertahankan anaknya, namun perjuangan itu pada saat proses persalinan mereka salah klinik gitu. Oh, gitu. Nama kliniknya klinik Kamboja gitu. Jadi Iya, horornya iya, iya. sebenarnya bukan dari, ada juga mistisnya Iya, iya. dari horor mistis, tapi yang lebih horornya itu kehidupan mereka berdua, kehidupan rakyat pinggiran gitu, yang gitu ya. merantau gitu. Ada human interest-nya gitu ya, segala macam ya. Iya, humannya masuk juga. Nah, ini kan sorry, sebelumnya ini film horor yang keberapa, Pak Salum? Ini first time First film time berarti ya? horor, iya first time. First time, Kemarin sempat main film Woman from Iya. Rhode Island, tapi berbeda banget karakternya dari film Tumbal Darah. Oh, gitu. Nah, kalau dari film sebelumnya terus tahu-tahu main film horor tuh kayak gimana tuh? Apa bedanya, Mbak? Apa Speechless sih. agak ada sesuatu yang sulit ataupun biasa aja atau gimana? Sesuatu yang sulit pasti ya untuk awal-awal untuk tahu. Wah, pertama kali ditawarin langsung kayak wah, speechless. Apalagi Speechless. pemeran utama, main karakter kan. Terus juga disandingin sama Kak Martino Leo juga. Iya, betul. Ya, beliau sangat luar biasa. Jadi kayak, ini yang beneran ini. Karena baru masuk kedua langsung horor gitu kan. Tapi iya. puji Tuhan kalau mau dibilang ada tantangan, ada tantangan, cuman disupport sama Pak CG juga, produser juga, sama all cast juga. Jadi kayak, oh bisalah gitu. Ya, intinya melancar-lancar aja lah ya. Intinya Intinya mau ya. belajar. Bener. Nah, ketika membaca pertama kali skenario film horor ini, kira-kira kan seperti apa tuh, Mbak? Apa ya? Yang paling apa istilahnya? Yang paling ada kesulitan untuk menghayati sesuatu yang adegan apa gitu? Kesulitan menghayati sesuatu pertama kali dikasih draft ya. Iya, Pertama kali betul, dikasih betul. draft, pas lihat wah sebanyak ini yang bener aja. Tapi itu semua jangan dihafal sih, lebih iya. kepada dipahami gitu. Oh, dipahami ya. Terus kita juga punya acting coach, waktu itu almarhum Yuyu Undru bantuin kita di project ini juga. Aku belajar banyak sekali dari beliau, apalagi mengenai acting, bagaimana
pendalaman karakter. Terus juga aku kan di film Tumbal ini sebagai ibu hamil. Oh, ibu hamil ya? Ibu hamil tua. Kalau mau tahu nanti ada di Instagram Magma Entertainment ya, itu Saya cuma lihat sih teasernya. emang. Ini Ya, teasernya aku jadi ibu hamil. Jadi untuk pendalaman karakter aku mungkin lebih banyak nonton tontonan yang berbau-bau ibu hamil, kayak misalnya bagaimana cara makan, cara duduk, cara jalan. Jadi aku emang praktekin itu. Jadi untuk mendalami karakter aku nonton, terus juga aku pakai prostetik. Prostetik ibu hamil. Perut ya? Iya, prostetik perut itu kalau nggak salah 3,5 kilo kayaknya. Dan itu aku pakai selama whole reading sampai syuting. Jadi kayak sekitar kurang lebih 3 bulan. Mau dalam lokasi syuting, dalam reading, ataupun aku nggak ngapa-ngapain di kosan misalnya, aku tetap pakai prostetik itu. Mendalami peran ya guys? Iya. jadi serius banget nih itu ya. Iya. Biar gimana rasanya nih bawa-bawa perut 8 Aku bulan itu sampai kan. pernah mikir, apakah dia nafas gitu Oh, ya? iya. Tapi sempat nanya ya, sempat survei ke teman-teman yang lagi hamil gitu ya. Iya, sempat Mungkin. nanya-nanya juga ke mama gimana kebiasaan ibu hamil, mual-mualnya gimana. Iya. Terus aku juga karena berperan sebagai ibu hamil, aku waktu itu kecil sekecil ini, terus aku mikir kayak, wow, kayaknya ibu hamil harus nambah berat badan ini. Apalagi kan kalau tumpuan kaki ibu hamil kan lebih Iya, ini kan, lebih karena bawa beban bengkak beban, kan. bengkak, Terus ya. akhirnya aku memutuskan untuk selama reading sampai syuting itu aku naikin berat badan. Ah, 1 bulan aku naikin 8 sampai 9 kilo. banyak dong. Iya, Tapi jadi udah kecil lagi nih kayaknya. kecil lagi. Kebutuhan syuting ya. Syuting ya. Jadi aku makan dan alhasil aku pakai prostetik itu kaki aku jadi bengkak. Oh beneran bengkak jadinya bengkak karena bawa jadinya. beban itu ya. Iya, mungkin Terus karena banyak duduk, berdiri banyak gitu duduk, ya. banyak berdiri, banyak tiduran juga mungkin ya. kali ya. Nah, saya kan sempat baca sinopsisnya segala macam, Iya. sempat baca lihat-lihat Instagram. Itu kan dia ibu hamilnya itu kan perannya itu terjebak dalam hidup dan mati ya kayaknya ya. Iya, benar. Itu gimana tuh, Mbak? Apa mendalami peran itu, hidup dan mati itu seperti apa sebenarnya? Puji Tuhan aku dikasih suami yang sangat-sangat ayah banget, Wah, family man sekali, yes. Kak Martin Leo itu. Jadi kayak hidup dan mati pun dalam keputusasaan pun pasti ada jalan keluarnya di situ. Jadi kalau mau dibilang ini fight bukan hanya untuk Ella, tapi fight dari Ella dan Jeffrey. Sama-sama aku Jeffrey. Jadi fight keduanya gitu. Dan aku percaya melalui film ini aku belajar kalau cinta dan pengorbanan itu dalam keadaan yang putus asa pun tetap ada jalannya. Terus aku juga belajar dari Kak Jeffrey, ternyata pengorbanan itu bukan soal hal yang harus heroik yang gimana-gimana, tapi lebih kepada kemanusiaan. Kemanusiaan, Iya. istilahnya kesiapan seorang suami gitu ya Iya, cerita-ceritanya ya. benar. Jadi Ella ini sebenarnya hati nuraninya Jeffrey. Yes. Remindernya Jeffrey. Reminder ya. Iya. Ya. Nah, selama syuting sama Jeffrey ya, apa istilahnya chemistry-nya dapat gak itu seperti itu? Dapat banget. Emang senior sih Kak Martin Iya, yang iya, Leo itu. iya. Jadi kayak kita kan reading sambil pendalaman satu sama Iya. lain kan untuk ikatan berumah tangga ini. Terus Kak Martin Leo itu sangat humble, dia sangat open. Kalau boleh masukan pun dia terima. Iya. Aku juga jadi lebih terbuka sama Kak Leo gitu. Jadi kalau ikatan langsung kayak klop aja kita. Mungkin karena kita sesama orang timur juga. Oh iya. Kak Leo juga orang timur, aku juga orang timur. Jadi kalau in action atau dalam lokasi syuting pun kita tetap klop gitu. Langsung kayak nyatu aja gitu. Berarti cocok. Iya. Pasangan itu cocok. Kadang ada pasangan di film tuh kadang menemukan chemistry jadi lebih enak ya ngobrol Langsung gitu klop ya. aja gitu. Ya. Oke. Terus ini saya sempat baca juga katanya ada adegan Salum menggantikan stuntman. Ini itu kayak gimana tuh ceritanya? Kok seru ya? Apa yang sebenarnya yang terjadi itu apa sebenarnya? Itu aku udah feeling itu pasti adegan yang aku bawa motor ya. Aku bawa motor. Terus aku ya emang adegannya harus mepet ke truk gitu kan. Terus emang disediain stuntman, tapi karena aku di Kupang emang suka ngengeng motor, Anak suka motor ya? anak motor sekali, jadi kayak
Pak CG please aku aja yang coba. Emang awalnya dicobain sama iya. stuntman dulu, tapi aku bilang Pak CG please aku aja Dicontohin please, gitu dulu ya, please. Iya dicontohin. dicontohin. Jadi kayak stunt itu jadi contoh bukan gantiin aku gitu. Jadi aku bilang Pak CG aku please aku pengen. Terus oke, boleh lah akhirnya. Tapi aku bonceng itu ibu-ibu badannya lebih besar dari aku, bener-bener aku ketutupan. Terus kayak aku ngerasa harus totalitas gitu. Kalau emang mepet ya bener-bener harus mepet gitu. Sampai dibilang Pak CG ini udah cukup Sal, ini udah cukup Sal. Tapi aku bilang Pak ini belum Pak, ini dikit lagi, ini dikit lagi. Padahal udah mau nyentuh itu truknya. Aduh, Iya. malah kecenggol, nyungsep tapi filmnya ini lagi. Tapi aman, Tunda puji ya, Tuhan tapi aman. ini ya, puji Tuhan ya. aman. Itu berarti adegan pada saat apa tuh? Pas ketika naik motor tuh? Itu pas aku ngojek. Jadi karena aku putus asa, terus juga pengen bantuin suami, jadi aku ngojek di adegan itu. Berarti membantu suami Wah, mencari nafkah. Iya, mencari nafkah. Takut banget aku spoiler ya. Oh ya, nanti di-cut aja ya kalau terlalu banyak spoilernya ya. Aman kalau masih Iya, aman iya, itu. Aman ya ya. kayak. Oke, ini kan film namanya horor tuh kan banyak adegan takut gitu ya. Di film gitu ya. Ini sedikit-sedikit mungkin ekspresinya ini. Yang paling mendekati dalam kehidupan pribadi itu apa? Ketakutan. Yang paling Pernah nggak? Yang maksudnya yang pengalaman pribadi yang hampir ini hampir mirip sama ini, makanya aku mungkin bisa nih mendalami kayak gini gitu. kalau selama syuting film itu yang aku tanamin dalam otak atau aku taruh pasang mindsetnya dalam otak itu kehilangan. Jadi kita kan hidup selalu penuh dengan kehilangan, datang pergi. Jadi aku pas adegan sedih aku pasti ngebayangin bagaimana aku kehilangan opa aku, nenek aku. Jadi langsung termotivasi dan langsung kebentuk gitu Kak. Jadi langsung Langsung ada kayak- bayangan langsung ada harus seperti ini bayangan, nih, iya. gitu ya. Kalau kehilangan anak, aku harus sama ratakan dengan kehilangan opa waktu itu. Jadi kayak masuklah ke kisahnya. Berarti emosi seorang ibu lah ya, kayak gimana emosi ya. seorang ibu. Nah kalau seorang ibu, untuk menggali emosi seorang ibu itu seperti apa? Kayak tadi ya, tapi apa Aku- namanya? Setelah nonton tontonan soal ibu, bagaimana menjadi ibu dan lain sebagainya, itu langsung kebentuk kalau menjadi ibu tuh hebat sekali. Dan aku juga ngerasa kayak rasa keibuan aku tumbuh gitu saat mulai aku lihat perut aku lihat ternyata aku in the set ada suami. Jadi kayak rasa keibuan langsung tumbuh dengan sendirinya gitu loh Kak. Jadi film ini sebenarnya Complicated. sama maksudnya pelajarannya itu untuk siapa sebenarnya? Maksudnya kan kita kan kalau main film tuh kan apa cuma sekedar nakut-nakutin orang, jump scare mulu gitu ya? Apa memang ini tadi kan di awal-awal udah cerita tentang tentang kehidupan rumah tangga segala macam. Berarti itu bisa untuk keluarga gitu ya berarti ya? Betul. Bisa Berarti untuk siapa lagi keluarga. tuh? Pokoknya siapapun yang nonton ini filmnya berbicara soal kemanusiaan juga. Jadi ya yang nonton semoga tersampaikan pesannya. Karena ini bukan horor yang biasa-biasa. Memang ada action, ada mistisnya, tapi lebih kepada yang aku rasa sebagai Ella. Ya. Aku rasa ini lebih kepada dramanya. Jadi aku saranin buat teman-teman yang nonton nanti tanggal 23 dan seterusnya, tolong kalian bawa tisu. Oh gitu. Karena horor tapi ada drama yang sangat-sangat luar biasa di dalamnya. Aku juga action di situ. Action. Ibu hamil action. Kalian belum pernah lihat Ibu hamil action. Jadi di Iya. film itu ada semua. Pokoknya drama, thriller, ada juga, terus horor. Pokoknya semualah di dalam situ film itu. Jadi aku salut banget sama Magma dan seluruh PH yang tergabung. Iya, Pak iya. CG gila. Berpikir horor yang sangat menurut aku realistis dengan kehidupan waktu itu, kehidupan COVID sampai sekarang. Oh berarti latar belakangnya COVID ya? Iya, jadi sangat relate lah. Iya. Bakal sangat relate. Berarti itu Bagaimana mungkin buat yang mau penasaran mungkin buat teman-teman yang pengen nakut-nakutin diri sendiri, ya kan? Lebih kepada atau mau takut sambil sama- sekalian ada Iya, sedih-sedihnya gitu kan? Iya. Karena belakangan ini kan film-film serem itu kan ya kita 50-60 menit terakhir kan takut terus gitu ya. Mungkin ada drama-dramanya nih. Jadi kalau penasaran nanti datang aja nonton film. Iya, 23 ya, jangan Iya. lupa dicatat. Oh ya, sama ini. Dari sisi personal nih, Mbak.
kan kadang-kadang artis itu ada mengambil pelajaran lah dari, walaupun itu bukan nyata ya dalam film. Itu ada nggak hal-hal yang apa ya, nilai-nilai itu apa pelajaran hidup lah yang diambil dari film ini, ada nggak? Kalau in personal Iya, aku, personal aja. pas selesai syuting Tumpal Darah, aku melihat kalau menjadi ibu itu hebat sekali. Aku akhirnya tahu perjuangan ibu, bagaimana memperjuangkan hidup anak, bagaimana fight for kasih give anything untuk bisa menghidupi keluarga. Terus aku juga belajar ternyata pengorbanan itu yang tadi aku bilang, pengorbanan itu bukan soal sesuatu yang harus heroik gimana-gimana, tapi pengorbanan itu saat kita mengutamakan namanya kemanusiaan. Termasuk tambah sayang dong sama orang tua ya, sama ibu ya. Iya. Wah, aku jadi kangen mama di Kupang ini. Jadi kangen mama. Jadi kalau yang belum kangen mama nonton filmnya dulu nanti ya. Ntar Bakal nangis sih. dijamin nangis sama kangen sama mama nanti. Iya. Oke, tadi kan yang momen horor, menantang. Ada momen lucu nggak? di Momen, film? nah itu fun fact ya. Nah, Kita fun fact, ya. fun fact. Jadi suami aku dan ada beberapa cast itu mereka humornya tinggi sekali. Oh, Jadi gitu. saat selesai syuting kita bakal bergurau kayak jatuhnya horor tapi kita kayak syuting komedi karena jenakanya banyak banget. Terus jokes-jokes bapak-bapak kan. Iya. Oke, Mas Salom. Kalau bisa menggambarkan film ini dalam satu kalimat tuh, kalimat apa? Satu kalimat, Iya. oke. Pengorbanan, aku bisa kata aja, boleh nggak? Apa tuh ya, satu kata Pengorbanan. jangan kalimat, kata aja. Satu kata. Iya, dua deng. Pengorban, boleh dua nggak? Boleh. Pengorbanan, Boleh. terus film ini bakal buat ngilu. Ngilu kenapa? Ada adegan yang sangat... Iya, pokoknya ada adegan yang, aduh gila gitu. Tapi horornya maksudnya nggak ini ya, masih bisa ditonton sama remaja-remaja Oh sih, boleh, masih bisa. Bisa kok, horornya masuk akal dan horornya sangat realistis. Oh, realistis. Oke, terakhir nih. Apa pesan Mbak Salum untuk para penonton? Oke. Yang calon-calon penonton nih, biar pada datang tuh apa nih, Mbak Salum? Ini bukan horor biasa, horor action, ada drama keluarganya juga. Semoga pesannya tersampaikan karena ini juga mengangkat kemanusiaan. Terus ini juga ada hint-hint dari orang timur. Oh. Ada aku, ada Kalio yang mewakili juga. Jadi orang timur, apalagi orang timur harus nonton. Siapapun harus nonton karena ya itu bukan horor biasa, banyak pelajaran hidup yang bakal kalian lihat di situ dan banyak realita hidup yang kalian rasa sebenarnya ini jauh lebih horor daripada horor yang semestinya. Oke, itu sangat menarik ya undangannya ya. Soalnya lebih horor dari yang semestinya. Oke, Iya. itu mungkin jadi buat teman-teman yang penasaran nanti. Silakan datang. Tanggal berapa tadi? Tanggal 23 Oktober. Oke, 23 Oktober Iya. tayang perdana ya di seluruh bioskop kesayangan Anda. Seluruh. Silakan datang.